Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan underwriting. Underwriting adalah proses identifikasi dan seleksi resiko pada calon tertanggung yang hendak mengasuransikan diri di sebuah perusahaan asuransi. Yang kedua yaitu tugas pokok dari underwriting sendiri yaitu melakukan proses penyelesaian dan pengelompokan risiko yang akan ditanggung oleh calon peserta asuransi. Yang ketiga yaitu prosedur dari underwriting itu yang pertama-tama yaitu calon nasabah akan mengisi data-data yang disyaratkan oleh pihak asuransi. Data-data ini pada umumnya tentang riwayat kesehatan. Biasanya seleksi risiko dilakukan dengan memberikan semacam kuesioner yang harus diisi atau dijawab oleh calon tertanggung. Setelah itu, data-data yang telah diisi akan diberikan ke underwriter untuk dianalisis. Underwriter akan mengidentifikasi risiko yang dimiliki oleh calon nasabah dari data-data yang telah dikumpulkan. Setelah mengidentifikasi risiko, underwriter akan mengklasifikasikan risiko-risiko yang dimiliki oleh calon nasabah ke beberapa kategori. Setelah risiko calon nasabah diklasifikasikan, underwriter dapat menentukan pengajuan calon nasabah diterima atau tidak. Jika pengajuan calon nasabah diterima, maka polis akan segera diberikan ke calon nasabah. Yang keempat yaitu apa yang dimaksud dengan equitable to the client. Equitable to the client sendiri bisa disebut adil bagi nasabah, yaitu salah satu prinsip dasar adalah bahwa tertanggung harus membayar sejumlah premi yang proporsional dengan tingkat risiko tertanggung yang diasumsikan perusahaan bila permohonan asuransi diterima. Perusahaan asuransi harus menentukan tingkat risiko dan harus mengenakan suatu jumlah premi yang wajar untuk risiko ini. Selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan moral hazard. Moral hazard sendiri yaitu perilaku tidak jujur atau karakter merusak yang ada pada individu yang memicu frekuensi dan keparahan kerugian. Yang keenam yaitu bagaimana cara menciptakan premi yang proporsional, yaitu berdasarkan dari profil risiko, bahwa premi harus dihitung berdasarkan profil kerugian dalam asuransi jiwa, risk and loss profile selama sekurang-kurangnya 5 tahun, menghitung semua premi asuransi jiwanya berdasarkan tabel mortalita. Di tabel mortalita di sini yaitu menunjukkan tingkat kematian yang diperkirakan terjadi setiap tahun dalam setiap kelompok umur. Yang ketujuh yaitu bagaimana prosedur dari filed underwriting atau disebut juga seleksi awal yang dilakukan perusahaan asuransi. Prosedurnya itu yang pertama, seorang agen mengumpulkan informasi mengenai calon tertanggung, kemudian mencatatkan informasi tersebut dalam permohonan asuransi. Permohonan tersebut kemudian menjadi suatu faktor penting dalam keputusan seleksi risiko. Yang ke-8 yaitu apa yang dimaksud dengan reasuransi. Reasuransi itu persetujuan antara penanggung dan reasuradur, di mana penanggung menyetujui untuk menyerahkan atau melimpahkan seluruh atau sebagian risiko atas suatu pertanggungan yang ditutupnya ditanggung kepada reasuradur. Selanjutnya yaitu fungsi dari reasuransi, yaitu semua perusahaan asuransi dapat memanfaatkan reasuransi, tidak terkecuali penyedia jasa asuransi kesehatan, asuransi jiwa, serta terutama pada asuransi properti yang umumnya memberikan uang pertanggungan yang lebih besar. Reasuransi di sini berfungsi untuk memberikan jaminan atau perlindungan dari kerugian yang lebih besar dari kemampuan akseptasinya dari atas suatu risiko. Selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan yearly renewable term atau disebut juga asuransi jangka warsa atau jangka waktu yang dapat diperbarui setiap tahunnya. Dalam produk asuransi yearly renewable term yaitu produk pertanggungan tambahan yang memberikan tambahan manfaat meninggal dunia atas diri tertanggung, bersifat tahunan dan dapat diperbarui tanpa seleksi risiko ulang hingga tertanggung berusia 64 tahun. Yang selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan fakultatif obligatory treaties,
yaitu artinya perjanjian reasuransi saat perusahaan asuransi bebas menentukan apakah akan mereasuransikan risiko yang ditanggungnya atau tidak. Jika perusahaan sepakat untuk direasuransikan, maka perusahaan reasuransi wajib menerima bagian risiko yang direasuransikan kepadanya selama hal tersebut memenuhi syarat dan ketentuan yang telah disepakati. Selanjutnya yaitu retensi asuradur. Retensi asuradur itu berarti suatu jumlah tertentu dari nilai pertanggungan atau dari klaim merupakan jumlah maksimal yang akan dipikul sendiri oleh coding company atau perusahaan peresiko. Selanjutnya yaitu fakultatif reassurance treaty. Artinya yaitu perjanjian asuransi yang berisikan kerjasama antara perusahaan asuransi dengan reasuradur, di mana perusahaan asuransi menyerahkan atau melimpahkan seluruh atau sebagian atas suatu risiko kepada reasuradur. Yang selanjutnya yaitu katastrofi reinsurance atau bisa disebut juga reasuransi bencana, di mana produk yang dibeli oleh perusahaan asuransi untuk mengurangi eksposurnya terhadap risiko keuangan dari peristiwa bencana yang terjadi. Reasuransi bencana memungkinkan perusahaan asuransi untuk mengalihkan sebagian atau seluruh risiko yang terkait dengan polis yang ditanggungnya dengan imbalan sebagian dari premi yang diterimanya dari pemegang polis. Yang ke-15 yaitu keinsurance atau sebuah sistem di mana adanya pembagian pembayaran biaya pengobatan antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi. Coinsurance bersifat tidak tetap karena berupa persentase. Artinya jumlah cost sharing yang kita bayarkan akan bergantung kepada total biaya berobat kita. Misalnya persentase coinsurance-nya adalah 20%, maka setiap kali kita berobat kita harus bertanggung jawab untuk membayar 20% dari total pengobatan kita. Coinsurance akan menguntungkan ketika biaya pengobatannya rendah, sementara ketika biaya pengobatannya tinggi, maka kita juga harus menyiapkan dana sejumlah persentase biaya tersebut. Mungkin itu saja jawaban yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.